Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Alif Sapari Baksa. Sebelumnya saya pernah belajar filsafat di Jakfi Makassar. Namun sekarang saya sudah berkeluarga dan bekerja dan menetap di Kalimantan Utara. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan sedikit membagi apa yang saya pahami dengan terkait tema suami berfilsafat, atau lebih tepatnya apa sih pentingnya seorang suami atau dalam keluarga seorang suami itu memiliki pemahaman atau konsep filsafat. Nah, sebelum jauh saya menyinggung sedikit tentang filsafat yang mungkin sama-sama kita sudah ketahui bahwa filsafat pada dasarnya adalah cara atau metode berpikir yang dimana kita mencari pemahaman yang lebih hakiki terhadap segala sesuatu termasuk diri kita. Karena dalam berfilsafat sebenarnya kita harus mengawali dengan memahami diri kita sendiri, yang dimana memahami diri sendiri ini tentu dengan pemahaman, dengan pengetahuan. Kita harus memiliki pengetahuan dan mengasah terus pengetahuan kita sehingga kita memahami diri kita sebagai manusia itu apa sebenarnya, apakah kita punya tujuan atau tidak, kemudian kenapa kita harus berhubungan dengan orang dan bagaimana cara berhubungan dengan orang, itu tergantung dari pengetahuan kita. Sehingga dalam filsafat hal-hal seperti itu sangat ditekankan. Dan pembahasan lainnya itu bagaimana hubungan bahasanya, bagaimana hubungan kita atau sebagai manusia dengan diri kita sendiri, kemudian bagaimana kita memahami hubungan kita dengan selain diri kita atau makhluk lainnya termasuk manusia lainnya, dan bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Tapi dalam kesempatan ini kita akan lebih banyak membahas tentang kedudukan suami yang memiliki konsep filsafat. Nah, tadi saya sudah menyinggung bahwa kita harus memahami diri, kemudian memahami di luar diri kita atau makhluk di luar diri kita. Nah, kemudian dari dua konsep ini sebenarnya kita harus memahami hubungan, bagaimana hubungan diri kita dengan di luar diri kita, sehingga kita tidak berhubungan dengan cara yang salah, atau kita bagaimana mengharmoniskan hubungan kita dengan selain diri kita. Seperti contoh misalkan saya berhubungan dengan pakaian. Bagaimana saya berhubungan dengan pakaian? Ya, saya harus menjaga pakaian. Kalau pakaian itu misalkan baju saya ini saya tidak jaga, maka dia bisa rusak sehingga saya tidak bisa menggunakannya. Nah, itu contoh mungkin yang bisa kita gunakan, apalagi dengan berhubungan dengan orang yang juga memiliki perasaan dan memiliki pemikiran. Kita harus memahami bahwa orang lain, misalkan saya ingin dihargai, orang lain juga pasti ingin dihargai, sehingga kita saling memahami, konsep saling memahami. Lantas apa hubungan filsafat dengan suami, atau hubungan filsafat dengan rumah tangga? Hubungannya, kenapa suami harus berfilsafat? Kita harus pahami bahwa suami sebagai seorang dia adalah laki-laki, yang dimana laki-laki itu punya kecenderungan akal berpikir atau kecenderungan lebih pada memahami, sehingga dengan kesadaran bahwa laki-laki atau suami itu lebih cenderung memahami, maka tanggung jawab yang memahami itu adalah laki-laki. Bagaimana memahami pasangannya, memahami hubungan antara suami dengan pasangan, dan hubungan-hubungan antara keluarga dengan variabel-variabel lain di luar keluarga. Karena itu variabel lain itu sangat banyak, yang dimana ketika suami memahami itu, dia akan mampu mengkondisikan
keluarganya, terutama pasangannya, dengan pemahaman-pemahaman yang ada. Nah, saya kasih contoh misalkan seperti ini, bahwa di dalam hubungan rumah tangga kita memang menginginkan sebuah kebahagiaan, tetapi perjalanan rumah tangga tentu ada bunga-bunga perdebatan dan semacamnya. Hal itu adalah lumrah. Namun kita juga tidak memungkiri bahwa ada variabel lain yang bisa menjadi yang mencoba masuk ke dalam hubungan antara suami dan istri. Misalkan ada keluarga, orang tua, teman dan semacamnya. Hal-hal ini sebenarnya jika suami tidak memahaminya dan tidak memberikan pemahaman kepada pasangannya, maka bisikan atau gangguan-gangguan atau saran-saran dari luar itu bisa mengganggu hubungan. Sehingga pemahaman seorang suami bagaimana memberikan pemahaman kepada istrinya, atau minimal memahami kondisi ketika misalkan ada hal lain yang mengganggu, atau ada variabel lain yang masuk ke dalam hubungan rumah tangga. Ketika suami memahami itu, suami mampu memposisikan diri dan mampu mencarikan solusi atau mengkondisikan keadaan itu sehingga kondisi tidak akan bertambah parah. Nah, selain itu, kenapa kemudian suami harus berfilsafat? Karena yang tadi saya sebutkan bahwa seorang laki-laki lebih cenderung kepada pemahaman, maka dengan itu seorang suami bisa memahami apa sebenarnya keinginan seorang istri. Karena seperti kita ketahui bahwa karakter seorang perempuan itu ingin dipahami, sehingga ketika perempuan yang ingin dipahami bertemu dengan suami yang bisa memahami, contoh kecil misalkan perempuan itu ketika berbicara ingin didengar. Ya, ketika laki-laki memahaminya, maka laki-laki atau suami itu akan menjadi pendengar yang baik, meskipun terkadang kita merasa bosan atau merasa lelah kemudian ingin mendengar cerita-cerita atau curhat atau ya lebih kurang omelan misalkan seorang istri. Tetapi dengan pemahaman kita, ya kita harus sabar mendengarkan, karena memang perempuan ingin didengarkan. Hal-hal kecil seperti ini, kalau kita tidak memahaminya dan tidak berusaha melakukannya, tujuan berumah tangga kita, yaitu ingin bahagia, itu akan sulit tercapai. Tetapi ketika kita memahaminya, maka tujuan rumah tangga kita, bagaimana hidup bahagia bersama istri, insya Allah akan bisa kita capai. Oleh karena itu, peran filsafat itu sangat penting. Filsafat bukanlah hal yang sebenarnya sulit. Karena kenapa? Ya sebenarnya ya seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa filsafat itu bagaimana kita berupaya berpikir jauh ke dalam terhadap sesuatu hal yang ingin kita ketahui. Dan hal itu sering kita lakukan. Ketika kita punya masalah, kita berpikir bagaimana solusinya. Atau ketika kita ingin mengetahui sesuatu, kenapa sesuatu itu seperti ini atau seperti itu, tentu kita mencari tahu. Hal itu sebenarnya sudah berfilsafat. Cuma dalam filsafat yang jika kita melakukan dengan metode filsafat yang lebih mengutamakan metodologi, kita akan jauh dipermudah untuk memahami sesuatu. Artinya ada secara filsafat alamiah, tetapi ketika kita ingin lebih mudah memahami sesuatu, kita bisa menggunakan metode filsafat, dan itu banyak referensi yang bisa kita dapatkan. Sebelum saya akhiri, saya kembali menekankan bahwa inilah pentingnya seorang suami berfilsafat, itu agar seorang suami memahami dirinya bahwa dia lebih cenderung kepada akalnya, lebih cenderung pada pemikirannya yang lebih mengarah pada pemahaman, sehingga tanggung jawab memahami itu memang lebih besar kepada seorang suami. Sehingga bagaimana kita bisa memahami, ya kita harus menggunakan metode filsafat. Kita harus betul-betul paham diri kita dan paham objek di luar diri kita, yaitu pasangan kita. Dan kita memahami hubungan antara diri kita dengan
sesuatu di luar diri kita. Misalkan saya sebagai suami dan pasangan saya harus memahami bahwa saya ada suami, ada istri, dan hubungan antara suami dan istri. Insya Allah dengan memahami hal tersebut, maka hubungan antara suami dan istri ini akan menjadi hubungan yang bahagia, atau yang sering kita sebut sakinah, mawaddah, warahmah. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.